Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe di channel Anak Balut Punya bersama gambar dari aksi di jilid 2 atau yang di part 2. Jangan lupa di subscribe di channel Anak Balut Punya. Subscribe, like, dan share. Dan subscribe itu adalah gratis, guys. Jangan lupa di subscribe karena gratis. Oke, cukup dari saya bersama Andino Bangelaut. Memadai. Coba itu yang saya ingin katakan. Makanya itu saya meminta restunya ibu-ibu, tolong pergi di anggota dewan, tolong pergi di anggota dewan, tolong pergi di kantor DPR kepada wakil rakyat kita, yang kita angkat, kita pilih dia, kita angkat dia, sehingga mereka duduk di anggota dewan. Tolong minta pertanggungjawaban orang, jangan cuma datang kampanye pileg berjanji-janji. Ini semua dari mereka, hari ini terminta dan berperan sebagai anggota dewan. Bagaimana rumah sakit bermasalah, itu yang kita minta. Bapak Ibu, saya hanya mau ingin katakan 2018 silang di masa lalu 2014 rumah sakit kita itu baik. Orang bangkit poli itu datang berobat di sini, Taliabu datang berobat di sini. Sekarang ketika untuk menyampaikan apa yang kemudian pemerintah telah sampaikan kepada kalian itu, pembodohan publik, enjoy, santai-santai keluar daerah tanpa memperhatikan gejolak, tangisan, rintihan masyarakat di Kabupaten Bangelaut hari ini. Kesehatan kami telah dikabili, kawan-kawan. Untuk dari itu kami segenap aliansi pemuda Bangelaut menggugat, mengajak elemen masyarakat untuk bergabung sama-sama kita ke DPRD menyampaikan aspirasi apa yang kemudian menjadi tuntutan kita hari ini. Satu komando, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangelaut kesehatannya telah dikebiri. Masyarakat Bangelaut membayar BPJS setiap bulan, dan kita tahu hari ini BPJS meningkat pembayaran iuran bulanannya. Hari ini BPJS dikenakan biaya 30.000 per bulan. Tapi supaya bapak-bapak ibu-ibu tahu, masyarakat Bangelaut, kalian harus masuk di rumah sakit. Tama-tama pina utus masuk ke rumah sakit. BPJS itu tidak berlaku, supaya kalian tahu. Tidak berlaku lagi, kawan-kawan. Utus kita yang masuk di rumah sakit itu, ketika mereka menjadi pasien BPJS, mereka itu tidak dilayani secara maksimal. Sampai kawan-kawan, hei masyarakat, dengar baik-baik apa yang kemudian kita sampaikan hari ini. Perut oknum yang tidak bertanggung jawab telah buncit. Kawan-kawan. Mengapa? Kita tahu bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk mengarahkan fasilitas kesehatan, tapi di tahun-tahun terakhir fasilitas kesehatan begitu amburadul dengan biaya yang begitu banyak. Alasan mereka itu klasik. Dari aliansi pemuda Bangelaut menggugat turun ke jalan untuk kemudian menyadarkan kepada masyarakat bahwa kondisi kesehatan di daerah kami sedang tidak baik-baik saja. Ini merupakan kejahatan yang terstruktur, yang disetting oleh penguasa hari ini, kawan-kawan sekalian, di mana penguasa memberikan rasionalisasi kebohongan kepada bapak ibu sekalian. Perlu kita ketahui bahwa kelas rumah sakit turun dari tipe C ke tipe D. Ini membuktikan
bersama-sama tiap bulan Bapak Ibu harus membayar dengan terkait. Sehingganya ada indikasi yang kami sampaikan bahwa kesehatan kemungkinan dikorupsi Bapak Ibu sekalian. Kesehatan kemungkinan dikorupsi Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan kembali kepada pejabat yang hari ini mendengarkan apa yang kami sampaikan, bahwa pejabat hari ini ketika tidak bisa memperbaiki di sektor kesehatan, maka kami sampaikan bahwa pejabat adalah pejabat selalu Bapak Ibu sekalian. Pejabat adalah pejabat selalu yang memakai seragam barang megahnya, tetapi tidak bisa melihat apa yang ini menjadi kebutuhan rakyat. Kita ketahui bersama bahwa sektor kesehatan adalah sektor paling vital, sektor paling vital dalam masyarakat, yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Tetapi di Kabupaten Banggai Laut, pihak rumah sakit tidak memperhatikan itu, dinas kesehatan tidak memperhatikan itu. Makanya saya katakan ini adalah kejahatan yang terstruktur, yang sistematis. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami dari Aliansi Pemuda Banggai Laut menggugat, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama mengikuti kami, untuk menggonggong gedung dewan, untuk menggonggong gedung dewan, menggugat janji-janji mereka, apa yang telah disampaikan mereka pada masa-masa kampanyenya. Sakit, kita pergi ke kantor BPJS yang tolong bayar tiap bulan itu kan tolong bayar toh. Bapak Ibu tukang bentor kan, tukang ojek kan bayar tiap bulan itu. Ayo kita ke kantor BPJS tolong tanya itu, jangan berdiam diri. Ayo tolong ke sana, tolong buktikan sesungguhnya kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan ini sesungguhnya dipegang oleh rakyat itu sendiri. Tolong yang angkat dorong, bisa juga tolong yang turunkan dorong. Itu amanat undang-undang dan konstitusi. Iya, terima kasih. Sekian dari saya serahkan kepada Sri Kandi dari Bentean seorang putri. Ya, terima kasih mengenai kesehatan yang bobrok. Terima kasih. Menjadi sejahtera apanya? Jangan sampai obat dianggarkan puluhan miliar, tetapi tidak ada obat di rumah sakit. Pertanyaannya, kemana uang tersebut? Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwasanya anggaran dana Covid kita 20 miliar. 20 miliar Bapak Ibu, 20 miliar. 20 miliar. Kalau saya mau ibaratkan tolong bilakan inventor, Pol ini satu pasar baru, pasar tua Pol dan Bentor. Kalau 20 miliar itu uang yang sangat banyak. Untuk obat-obat saja itu 3,4 M. Untuk obat sendiri itu 3,4 M. Toh kenapa tidak ada obat? Ya. Saya mau ingin katakan, saya hanya ingin memanggil ibu-ibuku, orang tuaku, saudaraku, restui kami, restui dalam perjuangan ini. Karena seandainya kalau perjuangan ini berhasil, kalau seandainya perjuangan ini berhasil, kita akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang gratis di rumah sakit. Itu yang kita kejar. Jadi kami rumah sakit begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian terjadi, kawan-kawan sekalian. Olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, Tamatina Utusuku Sesaibino, kami dari Pemuda Banggai Laut hadir di Kabupaten Banggai Laut ini untuk kemudian sebagai kontrol sosial, sebagai penyambung lidah masyarakat ketika terjadi ketimpangan sosial yang kemudian terjadi di Banggai Laut, kawan-kawan. Sekali lagi, sebelum saya serahkan kepada Korlap, saya bertegas bahwa aksi ini kemudian murni dari kajian teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Pemuda Banggai Laut yang sama-sama mencintai Banggai Tanaman Lombok ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini begitu banyak ketimpangan yang terjadi. Anggaran Covid-19 yang berjumlah 20 miliar kemudian sampai dengan detik ini masih banyak kejanggalan dalam pengelolaannya yang tidak bisa dibuktikan melalui fakta dan integritas oknum-oknum yang kemudian dipercayakan dengan itu. Maka kami dari Pemuda Banggai Laut kemudian tidak henti-hentinya untuk kemudian selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, menyuarakan bahwa Banggai Laut hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, berteriak ketika ada oknum-oknum pejabat yang zalim terhadap kepentingan rakyat. Kawan-kawan, tuntutan yang terakhir dari kami adalah kami
saudara-saudara. Rumah sakit yang bobrok pengelolaannya mengakibatkan rakyat-rakyat kecil untuk susah hari ini berobat, bahkan harus dirujuk dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa pengelolaan yang buruk, pengelolaan yang amburadul di Kabupaten Banggai Laut ini tidak bisa untuk kita biarkan, kawan-kawan. Maka Bapak Ibu sekalian, tabiat kepada leluhur-leluhur kami, hari ini kami mohon izin bahwa kami dari pemuda Banggai Laut akan selalu mengugat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Banggai Laut. Bahkan setan sekalipun hari ini kami akan gugat itu atas nama kepentingan rakyat Kabupaten Banggai Laut. Baik, orasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Lahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk itu, permohonan maaf kepada pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 yang hari ini beraktivitas di Kabupaten Banggai Laut. Mungkin keberadaan kami di sini mengganggu aktivitas dari Bapak dan Ibu. Tapi Bapak Ibu harus ketahui bersama bahwa saya daerah kami Banggai Laut dan kita ini sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Ada apa kita ketemu jalan hari ini untuk memanggil Bapak dan Ibu untuk melihat kembali daerah kita tercinta ini Kabupaten Banggai Laut. Bahwa saja sakit dan ada Kabupaten Banggai Laut kita tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Hari ini kami turun ke jalan panas-panasan, kami turun ke jalan untuk teriak-teriak hanya kepada kami untuk memperjelas apa tentang status BPJS di Kabupaten Banggai Laut. Hari ini Bapak Ibu kami mencari di pasar, menjual, mencari nafkah dan membayar uang BPJS hari ini. Itu tidak ada gunanya. Kenapa? BPJS hari ini tidak termasuk di rumah sakit, kawan-kawan. Ibu, Bapak kami, Pak Beto, Pak Oja tidak memiliki rasa kecintaan kepada daerah ini, saudara-saudara. Maka kami dari pemuda Banggai Laut kemudian akan tetap berdiri tegas memperjuangkan kebenaran atas nama daerah Banggai Tarumanondok yang kemudian telah kita cintai ini. Yang hari ini coba digerogoti oleh oknum-oknum yang zalim, saudara-saudara. Oknum-oknum yang mementingkan kepentingan perutnya sendiri, saudara-saudara. Oknum-oknum yang kemudian dengan sengaja menzalimi rakyat-rakyat kecil, saudara-saudara. Maka kami sebagai putra daerah, kawan-kawan, maka kami sebagai pemuda, saudara-saudara sekalian, kemudian selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Jangan mundur, saudara-saudara. Negeri yang kemudian telah kita cintai ini coba digerogoti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saudara-saudara. Maka hari ini perjuangan kita akan disaksikan oleh leluhur-leluhur kita yang sebelumnya, saudara-saudara. Hari ini kalau kemudian leluhur-leluhur kita melihat kondisi Banggai Laut yang sama-sama kita cintai ini, mereka akan menangis, saudara-saudara. Melihat Banggai Tarumanondok yang kemudian kita inginkan untuk semua masyarakat bisa sejahtera, kawan-kawan. Tetapi hari ini dengan adanya oknum-oknum yang zalim, kawan-kawan, oknum-oknum yang kemudian mementingkan kepentingan pribadi sendiri, oknum-oknum yang kemudian sampai dengan detik ini masih dipertahankan di daerah ini, kawan-kawan. Kalau seandainya APBD kita itu 600 miliar, 10% itu 60 miliar. 60 miliar itu mobil obat ramah-ramah. Kalau cuma paracetamol itu tak habur. Tapi ini tidak ada. Maksudnya apa ini? Yang kedua saya mau bilang bahwa di tahun ini kita mengalami penurunan aktivitas dari CKD. Belum lagi sektor pelayanan. Orang sekarang di rumah sakit lambat ditangani dokter, perawat itu lambat menangani. Lantas bagaimana dengan kesehatan masyarakat, Ibu
ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, tukang bentor, tukang ojek, siapa saja yang mendengarkan suara saya hanya ingin katakan bahwa aksi ini kami dari Aliansi Pemuda Banggai Laut menggugat itu tidak ada tunggangi politik, kontestasi politik telah selesai. Apalagi yang kami ingin katakan, apalagi yang ingin kami tuju, tidak ada. Insya Allah amin, ini murni. Kami melihat bahwa orang-orang tua kita, saudara kita, paman kita, ayah kita terbaring di rumah sakit tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Sama saja, obat-obat tetap mahal. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kita bayar BPJS, kita setor 25.000 yang kelas 3. Begitu juga dengan seterusnya. Dengan harapan apa ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita berobat itu gratis, obat-obatnya gratis, tidak usah dibeli. Pelayanan maksimal, tetapi kalau masuk di rumah sakit ini tidak kita dapatkan. Obat-obat sama saja, tetap kita bayar di apotek. Saya hanya mau ingin katakan, bukankah ini sebuah penindasan? Seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya ucapkan adalah permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pengguna jalan roda 2, roda 4 maupun pejalan kaki, kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banggai. Kiranya suara megafon ini telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Jikalau suara megafon ini telah membuat risih Bapak Ibu, tetapi yang perlu kalian ketahui bahwasannya tidak ada seorang anak manusia yang turun ke jalan untuk hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Sebelum saya lanjut, saya tekankan sekali lagi bahwasannya kami turun ke jalan bukan untuk membawa nama pribadi atau membawa nama sekelompok orang, tetapi kami turun ke jalan ingin mewakili rakyat Kabupaten Banggai Laut. Ya, ada pun yang perlu kita ketahui bahwasannya ada beberapa tuntutan yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, copot Direktur Rumah Sakit Banggai Laut. Yang kedua, mendesak DPRD membentuk pansus untuk menyelidiki anggaran COVID-19. Yang ketiga, mendesak kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap dana refusing anggaran COVID-19. Keempat, maksimalitas pelayanan rumah sakit. Dan kelima, yaitu memperjelas status BPJS. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, seluruh masyarakat Kabupaten Banggai ketahui bahwasannya hari ini, detik ini saya katakan bahwasannya masyarakat Kabupaten Banggai telah dibinatangkan di daerahnya sendiri, kawan-kawan. Betul. Masyarakat Kabupaten Banggai telah dibinatangkan. Mengapa? Bahwasannya BPJS, iuran BPJS sangat memberatkan masyarakat Kabupaten Banggai. Loh, kenapa ketika pasien masuk rumah sakit dengan menggunakan jasa BPJS, loh kenapa dipersulit? Masyarakat Kabupaten Banggai Laut masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang menderita. Tetapi hari ini saya katakan, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun pemerintah lain hanya duduk diam pangku kaki di gedungnya, kawan-kawan. Apakah pernah Dewan Perwakilan Rakyat turun ke jalan melihat masyarakat? Apakah pernah yang namanya gedung Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil-wakil rakyat? Loh, kenapa malah berkuasa di tempat sendiri, malah berkuasa di daerahnya sendiri? Tahu pula saya ucapkan kepada bapak-bapak kepolisian, saya ucapkan terima kasih telah mengawal aksi kami. Terima kasih telah mengayomi aksi kami. Saya perlu tekankan bahwasannya pihak kepolisian jangan pernah membubarkan atau menggagalkan aksi kami. Jangan pernah menggagalkan aksi kami, sebab aksi kami murni tentang kemanusiaan. Aksi kami murni tentang kemanusiaan untuk rakyat Banggai Laut.
kewajiban kami. Kabupaten Banggai Laut kurang lebih data yang informasi masyarakat yang terkena COVID-19 kurang lebih 18 orang. Lantas data tidak diberikan kepada masyarakat, hanya informasi. Apakah kalian percaya tentang informasi tersebut? Tidak. Saya minta sekali lagi kepada teman-teman kiranya bisa sama-sama merapat ke suara megafon ini, dan masyarakat Kabupaten Banggai yang ingin bergabung bersama kami kiranya bisa sama-sama mengawal aksi kami. Saya tekankan sekali lagi permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banggai, seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Laut, kepada pengguna jalan roda 2, roda 4 maupun pejalan. Untuk aparat kepolisian, saya hanya mau ingin katakan bahwa tugas Bapak adalah mengayomi kami, memperhatikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Hari ini, lihat kondisi kesehatan kita sungguh tragis. Iya, saya hanya mau ingin katakan, tertib, mas aksi, tertib, mas aksi, tertib. Ayo kita ikuti kata-kata saya ikuti kata-kata saya ya, kepada Pak Polisi mengayomi, Pak Polisi mengayomi, Pak Polisi jangan ikut kompetisi. Iya, saya hanya mau ingin katakan sekali lagi, saya mengajak kepada saudara, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama, ayo temani kami sebagai anak kalian, sebagai putra-putri daerah kalian. Ayo terus mengeluh di DPR, ayo terus pergi di DPR mengenai trompet kualitas kesehatan. Bapak Ibu terus tidak dibayar, Bapak Ibu. Saya ingatkan trompet otak saja masih trompet utang, trompet dari trompet HP. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu ketika sehat itu gratis pergi sana. Ketika sehat itu terus tidak beli obat lagi di luar. Itu yang saya katakan kepada Bapak Ibu. Saya memanggil Bapak Ibu dan mendengarkan suara megafon saya. Ayo sama-sama kita ke sana. Trompet anggaran kesehatan itu sangat besar. Toh kenapa? Masih banyak orang yang sakit, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat Banggai Laut yang berani persatuan, yang mendengarkan suara megafon ini, yang mendengarkan suara sound system ini. Ayo sama-sama. Tangan yang terjadi oleh salah satu pejabat di Banggai Laut yang terindikasi korupsi, kawan-kawan, dan itu sudah barang tentu kasus korupsi karena sudah terjadi OTT, kawan-kawan sekalian. Hari ini kami datang di kantor Kejaksaan Banggai Laut membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Jangan sampai seperti yang saya bilang tadi bahwa kasus operasi tangkap tangan itu kemudian menjadi tamparan keras bagi Kejaksaan Negeri Banggai Laut, bahwa kasus yang kemudian telah terjadi, serangkaian kasus yang kemudian terjadi di Kabupaten Banggai Laut, tetapi Langsung saja bahwa kami datang ke kejaksaan ini adalah bentuk pengawalan kami sebagai masyarakat. Ya, jadi kami datang kemari adalah bentuk pengawalan kami sebagai masyarakat terhadap supremasi hukum di negeri ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Kejaksaan, Pak Polisi, yang ingin kami sampaikan bahwa kami ingatkan bahwa anggaran COVID itu senilai 20 miliar. Nah, banyak pengaduan-pengaduan yang terjadi di lapangan. Salah satu contoh itu adalah tidak dibayarkannya beberapa anggota tim gugus tugas. Itu di tanggal 29 lalu ketika kita hearing di DPR, dari pihak
tim gugus COVID tidak bisa menjelaskan problematika, dan kami meminta transparansi itu dalam bentuk data, dokumen dan lain-lain kepada kami agar kita melihat itu. Tetapi Pak Jaksa ya, itu dibilang bukan wewenang kami. Menyelidiki anggaran COVID-19 yang sampai dengan detik ini banyak ketidakjelasan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, hari ini telah menjadi tamparan keras kepada kejaksaan yang dipanggilkan. Bagaimana kasus OTT yang kemudian telah diungkap oleh KPK menjadikan bukti bahwa kejaksaan yang dipanggilkan sampai dengan detik ini terindikasi tidak kemudian profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bapak Ibu sekalian, tamatina utus-utus Yang tiap bulan kita bayar di BPJS, tetapi ketika kita pergi ke rumah sakit, kita tetap bayar obat di luar. Ayo keluar, ayo. baik kawan-kawan masa aksi, satu komando, satu barisan. Kawan-kawan, sesuai dengan settingan kita pada malam kemarin bahwa hari ini aksi damai. Sekali lagi saya tekankan bahwa hari ini aksi damai Bapak Ibu sekalian. Hari ini murni untuk kepentingan rakyat. Kepada Bapak, kepada orang-orang BPJS, sekali lagi saya kasih waktu 3 menit untuk kemudian sama-sama kita berdialog di luar. Sekali lagi 3 menit untuk sama-sama kita berdialog di luar. Ini murni bahwa kesenjangan yang kemudian menjunjung tinggi asas-asas kehidupan bersama, asas-asas kesejahteraan bersama Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari ini kami menangis melihat ketika ada oknum-oknum pejabat yang kemudian hanya mementingkan kepentingan program masing-masing. Bapak Ibu sekalian, Ya, jadi saya meminta kepada BPJS untuk keluar. Sepakat? Sepakat? Iya, kami ingin menanyakan bahwa Bapak dan Ibu, saya hanya ingin bilang, kita masyarakat tiap hari itu bayar obat, bayar BPJS, kita bayar BPJS, tapi ketika di rumah sakit kita masih tetap bayar. Kita store BPJS tiap bulan, tetapi tiap hari kalau kita sakit kita masih bayar di BPJS, kita bayar di rumah sakit. Saya minta sekali lagi BPJS untuk keluar. Kita tidak mau temuin di dalam, karena ini ada Bapak dan Ibu, ada anak pemuda, kita mau ditemui di muka sini. Saya meminta kepada BPJS, pihak BPJS untuk keluar ya. Ini adalah akumulasi kemarin rakyat. Saya mau ingin katakan kepada Bapak Ibu, tiap hari, tiap bulan kita bayar BPJS, tetapi kalau sakit kita tetap bayar di rumah sakit. Bukan pengobatan kita ditanggung BPJS. Ayo BPJS keluar. Saya ke sini untuk menanyakan, memperjelas keberadaan BPJS itu di rumah sakit kawan-kawan. Untuk lebih jelasnya saya serahkan ke orator selanjutnya. Baik kawan-kawan, masa aksi tetap satu instruksi di tangan Korlap. Satu komando, satu tujuan, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Baik kawan-kawan, pertama-tama sekali lagi selaku pemuda Banggai Laut, kami kemudian menjadi tuntutan kita bisa kita pertanyakan secara komprehensif di rapat dengar pendapat. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak akan pulang, betul itu kawan-kawan. Kalau kemudian apa yang menjadi permintaan kami tidak diindahkan, kita akan tidur di sini kalau perlu. Kita akan tidur di DPR. Kita ini anak muda, tiada orang pusing, mau kita bisa. Satu komando, satu tujuan, rakyat kemudian marah, kemudian mencabut Taurat itu dari Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui bahwa ini adalah runtutan aksi jilid 2 kami yang mengerosi sektor kesehatan di Kabupaten Banggai Laut. Olehnya itu, kami sudah dari kantor kejaksaan dan pihak kejaksaan akan menyelidiki anggaran COVID-19 tersebut, Bapak Ibu sekalian. Maka kami datang di kantor DPRD sini untuk kemudian mendesak pihak DPRD Kabupaten Banggai Laut membentuk pansus untuk menyelidiki anggaran COVID-19
hingga 20 miliar Bapak Ibu sekalian. Belum lagi banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di rumah sakit umum, pelayanan yang kurang bagus, pengelolaan yang tidak baik, sehingganya kami dari Aliansi Pemuda Kabupaten Pangandaran mengambil sebuah kajian bahwa copot direktur rumah sakit Banggai Laut.